Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijrah, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh ya, sahabat hijrah udah nonton belum nih live yang sebelumnya? Kalau belum nonton, segera nonton ada di playlistnya Ruang Hijrah. Dan sekarang kita akan sharing-sharing sama sosok yang inspiratif banget nih, karena beliau juga dulunya beliau juga sama kayak teman-teman, juga pejuang hijrah juga dulu. Dan buat teman-teman yang kepo, siapa sih ini di depan saya ini, ada siapa sih, yaitu Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman Ruang Hijrah ya, semoga sehat dan bahagia. Amin. Nah, boleh dong Kak Ayu perkenalkan diri dulu nih. Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Ayu Hayatunisa, biasa dipanggil Ayu. Ini nama paling gampang sih Asik. di dunia. Oke. Nama paling gampang dan pasaran ya. Nah, Oke, kegiatan aku sehari-hari bekerja di salah satu lembaga training di Jakarta. oke. Nah, Kak Ayu, kalau boleh tanya nih ya, kan Kak Ayu itu kan karena banyak banget yang request nih bahas soal hijab nih. Nah, setelah kemarin Ustadz Aslam sudah bahas tentang berpakaian tapi telanjang, nah sekarang kita akan ngobrol banyak nih sama Kak Ayu. Nah, ya insya Allah Kak Ayu ada kisah nih inspiratif buat kita semua nih teman-teman hijrah. Apa itu kisahnya? Nah, kita tanyain aja nih satu persatu nih. Nah, boleh dong Kak Ayu ceritain kapan memutuskan untuk berhijab? Oke, sebelumnya saya asumsikan yang dengerin podcast ini adalah teman-teman yang sedang berjuang hijrah ya. Dan menurut aku hijrah bukan suatu pencapaian, tapi hijrah adalah suatu proses terus-menerus yang gak akan pernah sampai pada titik stop hijrah gitu. Jadi menurut aku hijrah adalah dimana kita akan terus-terus memperbaiki diri ke sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi menurut aku hijrah itu gak akan pernah berhenti sampai kita ke liang lahat. Oh, berarti tetap aja berhijrah gitu. Betul, tetap aja berhijrah. Sampai sekarang berarti Kak Ayu juga berhijrah gitu. Betul, masih banget Masih, berhijrah. berarti gak ada titik selesainya ya Kak? Gak ada titik selesainya untuk berhijrah. Oke. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya itu, boleh dong Kak Ayu ceritain kapan memutuskan berhijab nih? Oke, berhijab ya. Iya. Mungkin hijrah itu bentuknya banyak gitu ya, Mm-mm. tapi khusus para muslimah rata-rata hijrah pertamanya melakukan Hijab. pakai hijab gitu Iya, ya. pakai hijab. Berhijab gitu. Kalau memutuskan untuk berhijab itu waktu SMA. SMA kelas 1 itu juga bukan keputusan sendiri, tapi karena memang sekolah aku waktu SMA diwajibkan untuk berhijab, ya kan. Oh. Jadi tetap tuh sekolah pakai hijab, pas pulang sekolah lepas langsung. Pokoknya pulang sekolah merasa bebas, yeay lepas hijab. Sampai gitu rumah kan. bebas gitu. Iya, sampai rumah Iya. bebas gitu kan. Terus ngikutin eskul juga yang nggak wajib pakai hijab. Kalau Rohis kan pakai hijab kan, eskulnya wajib. Tapi kalau aku waktu itu ngambil eskul basket gitu kan, wah langsung kan pulang-pulang sekolah terus ada eskul basket, lepas hijab, lepas baju panjang ya kan, udah pakai baju basket gitu kan, berasa merdeka banget gitu kan. Tapi pada akhirnya memutuskan banget untuk hijrah itu ketika lulus SMA. Lulus SMA. Ketika lulus SMA. Waktu itu kelas 3 SMA lagi betul-betulnya ngikutin Rohis. Rohis. Oke. Jadi aku masuk Rohis itu di kelas 2 SMA. Terus akhirnya terpilih menjadi ketua Rohis. Terus mikir kayak, ya kali sih gue jadi ketua Rohis, masa gue gak berhijab? Iya. Ya kan? Iya, benar. Masa gue cuma berhijab di sekolah doang gitu Iya, kan? bener. Masa pas pulang-pulang udah celana pendek segala macam dan lain-lain, itu kan gak banget Iya, gitu nggak kan? banget. Ketua Memang- lagi ya? Hah? Ketua lagi. Gitu kan. Memang awal-awalnya masih kayak begitu gitu, masih bukan niat dari dalam hati, bukan niat yang benar-benar sungguh-sungguh gitu. Tapi pada akhirnya mikir juga sih, dan mungkin teman-teman aku juga, lingkungan aku banyak yang pada akhirnya memutuskan hijrah untuk pakai hijab syar'i. Jadi mereka itu teman-teman aku yang rata-rata anak Rohis memang duluan berhijab, memang duluan pakai hijab syar'i gitu kan. Sedangkan aku masih ya pasang copot
dan pas dipilih menjadi ketua rohis memutuskan untuk tetap pakai hijab gitu, walaupun memang masih yang gimana gitulah hijabnya, masih suka kadang-kadang suka jipon gitu kan. Kalau dulu kan jipon itu jilbab poni gitu yang pakai jilbab terus tapi ada kelihatan gitu, kelihatan ada rambut. poni keluar gitu, nggak pakai ciput itu daleman, mungkin cowok-cowok nggak ngerti aja. Iya nih makanya Ciput itu daleman kerudung ya kan, yang kerudung. bentuknya kain gitu, jadi dia tuh menjaga si rambut tuh biar nggak keluar gitu loh. biar nggak kelihatan ya. Biar nggak kelihatan, jadi nggak licin jilbabnya itu ketemu sama rambut gitu. Dulu masih banget kayak gitu, jadi memutuskan pakai hijab adalah yang dari hati banget itu ketika lulus SMA. Tapi yang masih disuruh-suruh sama guru gitu kan, sama mama itu pas kelas 1 SMA. Berarti dari kelas 1 SMA sampai 3 SMA tuh masih tuh? Masih pas lulus udah mulai dari hati? Ya gitu. Dari hati juga karena sempat tersentil lah gitu, pada akhirnya memutuskan untuk berhijab. Itu gara-gara apa tuh Kak? Kok bisa tersentil gitu? Tersentilnya karena aku pernah naik busway jalan sendirian gitu kan. Iya. Terus kayak aku di dekat aku itu ada bapak-bapak yang dia tuh hampir mepet-mepetin aku gitu loh. Waktu itu berdiri. Jadi pakai pegangan kan, di busway kan suka ada pegang itu yang di atas aku pegang. Terus itu kayak mepet-mepet ke aku gitu kan. Dan aku ngerasa pandangan dia ke aku itu sangat-sangat liar gitu. Aku kayak risih banget, aku tuh udah ngerasa risih banget kan. Apa gitu kan, pengen pindah tempat juga tapi sempit, keadaan busway-nya rame banget gitu kan. Terus akhirnya pas pulang-pulang kayak nangis sendiri, kayak gue tuh kenapa sih ada orang kayak gitu, apa sih nggak jelas gitu kan. Terus kayak marah sendiri, apa ini gara-gara gue yang memang terlalu pakai nggak menutup aurat, apakah gue yang terlalu gimana gitu, nggak ngerti pokoknya. Jadi kayak mikir kayaknya gue benar-benar harus menutup aurat dengan baik kayak gitu. Emang dulu sih pas zaman-zamannya mungkin zaman-zaman kaya tuh masih kendaraan umum banget ya. Kalau sekarang kan motor lah, jadi bisa kayak agak jarak gitu. Tapi kalau dulu ya di bus gimana lagi, pasti dempet-dempetan. Tapi aku bersyukur sih, aku cuman dilihat-lihat dia ngeliatin aku terus dia mepet-mepetin ke aku. Karena banyak cerita yang lebih parah daripada aku gitu. Yang perempuan-perempuan itu banyak dilecehkan gitu kan, dipegang atau di apa seperti itu kan banyak juga kan kasusnya ya di angkutan umum gitu kan. Jadi aku bersyukur banget, kayak merasa terselamatkan gitu. Sampai rumah gimana tuh? Ya sampai rumah kayak mikir gue salah apa sebenarnya, mau diginiin padahal baru diliatin doang sama orang, tapi udah takut aja gitu. Ya ampun. Berarti dari situ ya, cuma diliatin tapi bisa tersentil gitu. Mantap juga sih. Tapi sebenarnya sebelum kejadian itu banyak kejadian teman-teman sekolah tuh yang aku ngerasain ketika aku menjadi perempuan yang belum berhijab dan teman-teman aku udah berhijab, teman cowok aku itu beda memperlakukan perempuan. Gini maksudnya, ketika teman cowok aku bercanda sama perempuan yang berhijab, dia lebih bisa untuk menjaga gitu. Maksudnya kayak pengen sentuh tabok-tabok gitu aja kayak agak gimana gitu. Tapi ketika sama cewek yang berhijab kayak udah. Gitu. Aku nggak ngerti ya, tapi aku merasakan itu sih, cukup merasakan itu gitu. Hampir sama sih yang dikatakan Ustadz Aslam kemarin. Karena kan ada ini cewek yang berjilbab sama cewek yang nggak berjilbab. Itu katanya Ustadz Aslam itu lebih dilirik gitu. Tapi maksudnya lebih dilirik yang enggak pakai jilbab, karena apa ya, kayak permen aja gitu. Semut nggak mungkin makan yang belum terbuka gitu, karena kan ya, kalau udah terbuka pasti dilirik gitu. Sama aja sama si semutnya. Dicobain sama si semutnya. Jadi serius berhijab itu setelah lulus SMA. Iya betul. Oke. Hati-hati nih kayaknya nih buat teman-teman nih yang baru mulai hijab gitu, harus hati-hati. Padahal aku waktu belum berhijab juga pakaian aku masih tertutup loh. Kalau menurut aku sendiri ya, itu masih tertutup banget gitu kan, nggak yang gimana-gimana gitu. Apalagi yang terbuka gitu kan. Aku sih nggak habis pikir gimana nanti. Ya,
Berarti dulu tetap pakai yang baju panjang gitu, yang lebar gitu, nggak ketat-ketat gitu. Itu dari satu SMA. Dari satu SMA. Oh, dari satu SMA, tapi hijabnya ya? Iya, hijabnya tuh yang nggak ada waktu itu. Oke. Terus kayaknya kita harus lanjut ke pertanyaan kedua nih. Boleh. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan kedua itu, kenapa alasannya bisa memutuskan berhijab gitu? Alasan memutuskan untuk berhijab. Alasannya Kak Ain. Pertama sih apa ya? Menurut aku ketika aku SMA itu adalah masa pertumbuhan gitu. Nah, perempuan maupun laki-laki gitu kan, fisiknya pasti akan berubah gitu kan. Fisiknya akan berubah, dan aku merasa bahwa ini perlu ditutupi gitu. Karena ya tadi sama seperti waktu aku di busway, aku merasa ketika aku tidak menutup aurat aku risih dengan pandangan orang-orang lain gitu kan. Teman sendiri lah, teman yang orang yang tidak dikenal lah gitu. Walaupun cuman berseberangan doang, aku di situ tuh mulai risih gitu. Ada kerisian yang aku khawatirin gitu di situ. Padahal dulu waktu kelas 1 SMA sampai kelas 3 gitu kan, waktu sebelum berhijab, main basket segala macam itu polos banget. Biarin aja gitu ya. Biarin aja bodo amat kayak gimana, tapi pas pengen lulus SMA gitu kan, aku ngerasa ini kayaknya perlu ditutupin deh. Kayaknya makin risih gitu dengan keadaannya sekarang waktu itu. Jadi akhirnya memutuskan untuk oke, berhijab gitu. Dan keluarga aku adalah keluarga yang sangat-sangat dibilang Islamik banget juga enggak gitu kan. Jadi ketika aku berhijab, aku pun bilang ke mama bahwa selain aku risih dengan keadaan ini, aku juga pengen mengurangi dosa bapak aku gitu kan. Maksudnya pernah dengar kan yang katanya kalau misalnya seorang anak perempuan yang udah balik gitu tapi dia tidak berhijab gitu, maka ketika dia keluar rumah dosanya itu akan ditanggung oleh bapaknya gitu kan. Tapi ketika dia udah nikah ditanggungnya oleh suaminya gitu kan. Aku mikir aja kayak oke, gue sayang sama bokap gue, nggak mungkin lah gue nambahin dosa bokap gue gitu kan, udah segede gini gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk berhijab. Ya udah, ketika lulus SMA memutuskan untuk berhijab. Waktu itu nyari kerja gitu kan, karena aku nggak bisa kuliah pakai biaya orang tua gitu kan, harus banget aku nyari uang sendiri nih soalnya. Dan aku mikir itu waktu lulus SMA adalah waktu dimana aku tuh sangat-sangat ngedown banget sama hidup aku gitu kan, yang dimana orang tua nggak bisa biayain kuliah, ditambah lagi aku nggak tahu aku tuh minat kemana, aku nggak tahu aku tuh bakatnya di mana gitu kan, ditambah lagi kayaknya aku harus kerja gitu kan, sedangkan aku mau kerja juga teman nggak tahu mau kemana gitu, karena teman-teman aku rata-rata kuliah semua di PTN, di universitas swasta yang keren-keren gitu kan, sedangkan aku kayak gue harus nyari kerja dan gue harus kemana gitu, karena nggak pede banget cuy kalau misalnya kita ngelamar kerja terus gak sama orang yang nggak dikenal, itu belum berani. Iya. Belum berani banget waktu itu, masih anak 18 tahunan gitu kan, jadi kayak takut gimana gitu kan. Dan akhirnya memutuskan berhijab waktu itu, terus ngelamar kerja pada akhirnya gitu kan. Aku juga memang waktu berhijab itu nggak langsung hijab yang syar'i gitu, tapi yang modern gaya di printer itulah Ican, di printer itu kan. Tapi nggak lama rentangnya, jadi kayak waktu di pelintir itu ke syar'i itu nggak lama, jadi kayak cuma beberapa bulan, 2-3 bulan lah aku memutuskan untuk pakai hijab syar'i gitu. Nggak tahu kenapa kayak ada hidayah buat kayaknya emang karena memang bagian dada kan tetap harus ditutupin juga kan gitu kan. Nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang nggak ada yang nyuruh juga gitu, tapi kepengen gitu, kayak ngelihat orang yang pakai hijab syar'i kok adem, ngelihat teman-teman kok yang pakai hijab syar'i kok adem, pengen cobain deh gitu. Dan akhirnya nyobain, bener-bener luar biasa nyamannya gitu kan, bener-bener luar biasa ngerasa kayak dilindungin banget gitu sama Allah gitu kan, karena bener-bener ketutup semua gitu kan, semua dari atas sampai ujung gitu kan. Dan waktu itu aku yang sebelumnya nggak pakai kaos kaki, yang sebelumnya masih pakai hijab muter-muter terus nggak pakai kaos kaki, akhirnya memutuskan untuk pakai kaos kaki. Buat teman-teman penting, karena ya yang dibilang Kayu tadi tuh dosanya ke ayah setiap keluar rumah.
Nah, berarti hitungannya kaki aja udah aurat kan. di kaki ya? Di kaki. Oke. Berarti Kayu itu memutuskan berhijab itu yang paling intinya apa? Paling inti itu kalau menurut Isan yang Isan tangkap itu karena orang tua, bener? Apa dari diri sendiri atau paling intinya itu? Intinya aku kasihan sama diri aku sendiri sih. Oke. Aku nggak suka lekukan tubuh aku bahkan dilihat sama orang yang bahkan temen cowok ataupun orang yang nggak aku kenal gitu. Dan pada akhirnya aku mikir juga, bener juga enggak ya, pokoknya inti pertamanya adalah aku kasihan sama diri aku sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua aku mikir bapak aku, karena bapak aku udah cukup tua gitu kan, dan sangat-sangat berjuang banget buat keluarga aku juga mikir ke situ pada akhirnya. Walaupun ya aku ngerasain aku belum pernah bisa bahagiain orang tua aku gitu. Seenggaknya aku bisa bahagiain dengan cara aku nutupin hijab aku gitu kan. Seenggaknya gak nambahin dosa beliau. Iya. Gitu. Ya, semoga ini ya pertanyaan ini bisa membuat teman-teman yang belum berhijab jadi ingin berhijab nih karena gara-gara Kayu. Gara-gara Kayu mungkin. Oke. Berarti itu tuh teman-teman, Kayu itu memutuskan untuk berhijab itu karena kasihan sama diri sendiri. Kasihan sama dirinya. Ya, kedua itu karena orang tua tuh. Ya, benar tadi kalau keluar rumah terus kelihatan nih auratnya itu dosanya tuh ke orang tua ya, ke ayah. Iya, ke ayah. Nah, tapi kalau teman-teman udah nikah ya kan, udah nikah itu berpaling ke suami. Tapi jangan gara-gara udah berpaling ke suami, teman-teman ya udah gitu. Jangan gitu. Tetap lah ya harus cinta sama suami. Asik kok jadi ngomongin suami ya. Ngomongin pernikahan nih. Enggak. Skip. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Nah, dulu itu Kak Ayu itu pakai kerudung modern dulu ya. Modern dulu baru ke syar'i. Nah, setelah seperti sekarang, apa tantangan terbesar Kak Ayu saat awal-awal pakai hijab tuh? Tantangan terbesarnya Kak Ayu. Tantangan terbesar adalah ketika ada tetangga, ada keluarga, ada temen yang nyinyirin cara aku pakai hijab gitu kan. Karena pandangan mereka ketika hijabnya sampai dada itu termasuk hijab yang lebar gitu kan. Apalagi aku baru-baru hijrah, hijab aku rata-rata hitam. Karena aku mematchingkan sama semua baju yang aku punya gitu. Jadi rata-rata hitam dan aku masuk hitam gitu kan. Jadi kayak aku tuh kalau pergi aku mau kemana gitu, keluarga aku, tetangga aku tuh kayak apaan sih lu ngapain deh pakai baju panjang-panjang, pakai kerudung panjang-panjang kayak gitu kan, pakai kaos kaki lagi gitu, kayak mau kemana kayak mau naik gunung deh pakai kaos kaki, emang dingin apa gitu. Terus kayak lu kayak teroris dari hitam-hitam gitu. Oh, ada ya. Ada. Kayak gitu. Iya banyak. Wah, aku bener-bener kayak gila sih, gila gitu kan kayak. Ini gua baru juga hijrah beberapa hari kali ya. Hari. Tapi udah digituin gitu kayak gimana gitu di hati. Apaan banget sih? Siapa yang hijrah gitu? Iya, ya udah Ya gitu. udah. Aku waktu itu emang masih labil-labil ya, masih anak SMA. Jadi kayak digituin doang baper, gitu doang nangis gitu kan. Cuman bisa kayak nangis di jalan gitu kalau lagi gitu sama misalnya sama sepupu aku apa gitu, cuman kayak bisa nangis di jalan terus kayak gitu loh. Pokoknya aku sebel banget dibilang kayak dibilang kayak ibu-ibu. Itu kayak gitu kayak lu tampang gua tua banget apa kalau gua pakai hijab, ya ampun. Padahal pakai kerudung yang syar'i itu nggak kayak ibu-ibu juga sih. Enggak Ya, kan? emang tergantung ininya ya, Tergantung hijabnya kan sebenarnya. Tapi kan waktu itu lagi hitsnya hijab syar'i ya, hijab syar'i yang ada petnya gitu kan. petnya. Ada pet itu kayak busa di depan sini, itu namanya pet gitu kan. Terus aku pakai itu dulu, terus aku lebar gitu kan. Terus pas dipakai orang-orang bilang kayak ibu-ibu gitu kan. Karena memang itu yang murah
murah gitu. Aku kan waktu itu belinya yang murah gitu kan, namanya juga berburu hijrah kan. Jadi nggak pakai hijab yang gimana gitu kan. Ya udah aku mungkin kelihatan tua kali ya, nggak ngerti lah, terserah, bodo amat gitu kan. Tapi tetap aja nangis gitu kan, di pojokan, di jalanan, kadang di kamar gitu. Nah itu tantangan pertama ya. Tantangan pertama adalah ketika aku dinyinyirin sama orang-orang lah ya, ibu-ibu lah, dibilang teroris lah, dibilang ya gitulah. Itu Nah, pertama. Itu tantangan Berarti pertama. banyak dong. Banyak banget ya kan. Panjang nih. Nih terus tantangan Oke. kedua adalah ketika kerja. Hmm. Ketika kerja susah banget nyari kerjaan yang bisa pakai hijab syar'i. Nyari kerjaan yang pakai hijab aja susah ya. Pakai hijab aja susah, Iya. apalagi hijab syar'i gitu kan. Iya. Apalagi aku di situ lagi detol-detolnya buat hijrah, lagi detol-detolnya buat pakai hijab syar'i, lagi nyaman-nyaman pakai hijab syar'i gitu kan. Memutuskan kerja susah banget nyari kerjaan itu pakai hijab syar'i. Nah terus akhirnya sepupu aku, bude aku, tante aku, semuanya saudara-saudara aku tuh banyak banget lowongan kerja yang diserahkan ke aku gitu kan. Dan rata-rata yang aku lihat Ya itu. gak mungkin banget dipakai hijab syar'i di pekerjaan ini gitu. Iya. Akhirnya aku ngelakuin apa? Apa? Ketika aku baca profil perusahaannya, ketika aku baca profil tempat kerjanya, dan aku tahu harus pakai baju apa ketika kerja gitu kan. Aku pas aku lamaran Lamaran gitu. ketika aku ngelamar kerja di CV aku masukin nomor telepon aku yang salah. Biar apa? Biar kalau aku kepilih ya aku ketika aku kepilih nih, dia nelpon ya nggak kesambung nomor aku. Jadi aku nggak akan kerja di situ. Aku kayak gitu karena aku nggak berani nolak permintaan bapak mama aku, nggak berani, gak enak juga kan nolak tawaran saudara sepupu segala macam. Akhirnya aku nolak jasa apa saudara aku, sepupu aku dengan podcast ini ya Ican. Aku naruh nomor telepon yang salah biar aku nggak dihubungin, biar aku nggak kerja di situ. Dan pada akhirnya aku kerja di mana? Aku cuma kerja di toko konter. Karena apa? Gak ada seragam. Oh iya. Gak ada. Bajunya bebas terserah, aja. Terserah gitu. Konter. Padahal kalau dibilang gajinya yang ditawarin sama sepupu aku, saudara aku ya lebih banget gitu kan. Tapi gue nggak bisa banget nih. Kalau misalnya gue balik lagi pakai hijab yang dililit-lilit, kalau gue balik lagi pakai celana gitu kan. Karena waktu itu memang udah hijab syar'i, rata-rata yang dipakai sama aku gamis. Dan minimal adalah rok gitu kan. Minimal pakai rok. Gak mungkin lagi nih aku balik lagi nih ke celana lepis, ke celana biasa gitu kan. Atau aku dililit-lilit lagi tuh gak mungkin. Karena aku tahu diri aku pasti kalau aku udah balik ke situ bisa jadi aku gak pakai hijab syar'i lagi. Bisa jadi aku tergoda untuk oke, gue udah nyaman kok sama hijab yang dililit-lilit, ngapain pakai hijab syar'i gitu kan. Iya, balik lagi. Bisa jadi balik lagi gitu. Takut. Karena emang apa ya, aku mempunyai tameng yang dimana aku mau melindungi diri aku gitu kan. Aku mau melindungi diri aku, jadi aku kayak oke, gue tetap harus pakai hijab syar'i. Dan di situ pasti ada nggak sih keinget-inget gitu, kayak ingat lagi kalau pengen ngelamar nih kan karena orang tua gitu. Keinget nggak sih, pernah keinget nggak sih? Keinget apa tuh? Kalau pengen ngelamar gitu terus tuh kayak ada rasa pengen masuk gak sih Ke tempat kerja, ke tempat yang ditawarin gitu? Aku pengen banget. Aku ngelihat profil perusahaannya keren. Ngelihat tempat kerjaannya kok kayaknya keren gitu kan. Enak lah ya. Enak dan kerja. kayaknya jobnya juga aku bisa di situ. Tapi aku percaya bahwa Allah itu aku percaya Allah itu ngasih yang terbaik buat aku. Gak apa-apa lah ya coknya kalau aku kehilangan pekerjaan yang bagus. Gak apa-apa ya coknya kalau aku kehilangan gaji yang gede gitu kan. Toh aku di sini ngelakuin karena Allah. Aku juga kasihan sama diri aku sendiri gitu kan. Akhirnya ya udah aku tetap kekeh gitu kan kerja di toko konter, walaupun saudara aku pas nanya aku, "Ayo kamu kerja di mana?" Toko konter. Jadi apa? Jadi kasir. Terus kayak sempet kayak lirikan tuh kayak ngeremehin kayak, "Hah? Lu ngapain?" Terus ya elah gitu kan. Dan ada cobaan lagi ketika udah kerja di toko kasir, di toko kasir, ketika udah kerja di toko konter, banyak banget orang-orang yang ngeliatin kayak aneh gitu, ngeliat orang pakai hijab syar'i terus hitam gitu kan, kayak ini orang ngapain gitu, ngapain sih lu pakai baju gini gitu kan, ngapain lu pakai baju gini, ini bukan tempat pengajian, ini konter tempat kerja gitu. Masih ada aja cobaannya gitu kan. Nguat-nguatin diri banget nih Chan, pokoknya Chan. Setiap ketemu pelanggan tuh lirik-lirikannya iya. Perlu ditahan tuh. Ditambah lagi kalau teman kantor kan nanya-nanya kayak, "Ayo Kak Nura emangnya pakai hijab panjang kayak gitu?" Ah. Ya udah gitu kayak. Belum lagi cobaannya kerja di konter itu
kan mulainya dari jam 1 siang tuh Chan. Iya. Selesai jam 11 malam tuh Chan. Saya jam 11 malam. Belum Malam lagi dong. beres-beresnya jam 12 baru kelar gitu kan. Itu pas keluar pulang biasanya kayu itu sama siapa kalau pulang? Dijemput sama bapak aku, makanya aku love you banget sama bapak aku dah pokoknya. Sampai sekarang. Iya, itu konternya ada di Mangga 2, rumah aku di Tanjung Wih. Gedong. Lumayan banget gitu kan. Lumayan. Jam 1 siang berangkat kerja, gak boleh telat juga. Kalau telat pokoknya gaji dipotong waktu itu. Terus pulang jam 11 malam. Jam 11 sampai bukan pulangnya itu jam 12 pokoknya. Selesai emang jam 11 tapi beres-beres segala macam kelar jam 12 gitu kan. Malam. Jam 12 malam. Ditambah lagi sholatnya itu susah banget di situ kan. Sholatnya itu susah karena ya emang gak ada yang bisa gantiin juga kan. Maksudnya Kayu itu sendiri di kantor itu atau ada teman? sebenarnya berdua kasirnya, cuman keadaannya bener-bener kayak rame banget. Nggak ngerti deh aku itu pelanggan nggak berhenti gitu kan, kayak ditambah lagi harus berdiri kan waktu itu jadi kasir berdiri. Sholatnya juga di ujung waktu banget, pengen sholat zuhur nih. Sholat zuhur aja hampir pengen ke asar. Sholat asar hampir pengen ke maghrib. Sholat maghrib hampir pengen ke isya. Isyanya akhirnya ditunda-tunda sampai ke jam 12 malam. Karena malam itu traffic pelanggannya banyak. Dari jam 7 sampai jam 11 itu trafficnya banyak. Apalagi kalau malam iya, minggu. kalau malam. Super duper rame banget kalau malam minggu. Malam minggu butuh paketan teman-teman nih buat dengar kajian asik. Buat dengar kajian. Oh gitu. Berarti Luar biasa deh. banyak juga ya Kak. Dari yang ini yang menurut Ihsan tuh yang paling sering itu dinyinyirin sama temen itu, karena rata-rata begitu sih, temen tetangga nih apaan sih diomongin sama temen tuh paling gimana gitu. Iya. Apalagi ngomongin di belakang. Iya. Ya. Walaupun Ihsan cowok ya, Ihsan juga bisa ngerasain lah. Pernah ada nyinyirin sama temen cowok nggak? Iya kamu? pernah. Siapa Iya, Aldi? pernah. Enggak. Itu sih yang menurut Ihsan yang paling nggak enak tuh. Itu tantangan terberat sih. Karena kayak bukan nggak punya temen. Bisa dibilang nggak sih kayak temen pada ngindar gitu. Bukan cuma ngindar, jadi malah kayak ya kok lu malah soalin gini sih. Oh itu pernah. Ditambah gini deh, aku baru hijrah pakai hijab. Tapi kalau kelakuan aku kan masih begitu lah ya. Ibaratnya aku pelan-pelan dong proses. Iya. Temen aku kayak langsung ngejudge, lu tuh udah berhijab panjang loh. Kalau kelakuannya masih kayak gini sih. Ya karena butuh proses gitu ya. Nggak mungkin brek gitu. Butuh proses. Aduh. Enggak tiba-tiba Ayu menjadi seorang ustazah kan. Iya. Gitu. Gitu berarti teman-teman ya, karena hijrah itu ada prosesnya ya Kak. Dan sampai sekarang juga Kayu masih berhijrah. Masih berhijrah banget. Iya. Jadi nggak akan putus ya Kak, nggak akan putus. Nah tuh teman-teman itu tentang gimana Kayu tuh perjalanannya Kayu dari belum berhijab terus jadi berhijab dikit-dikit terus akhirnya hijab syar'i. Dan kalau Ihsan mau nanya itu Kayu tuh sekarang kan kerja nih, itu gimana tuh nyari dapat kerjaan yang pas gitu, sampai dapat kerjaan yang pas. Tapi sebelum ke situ aku pengen cerita loh, di tempat konter itu ada majikan lagi. Bos aku itu dia melihara anjing, yang dimana anjingnya ditaruh di sebelah aku banget tempat kasir situ. Dan ketika dia ketika dia pipis di situ, dia di situ dan aku nyium baunya gitu. Aku tuh sampai kayak gila, gue kuat gak sih di sini? Sampai kayak pernah gila apa gue harus keluar dari sini terus gue nerima tawaran saudara gue segala macam dan lain-lain gitu kan. Gue nggak tahu, kayak sedih banget gitu kayak ya ampun, parah banget di situ. Sholat ditunda, ditambah lagi keadaan ada peliharaan anjing kayak gitu kan. Dan untungnya aku nggak disuruh bersihin kan. ada yang ngebersihin lainnya gitu. Berarti, wah bener-bener cobaan banget. Tapi dia terima Kayu gitu ya. Dia terima karena dia butuh banget karyawan gitu kan. Dan akhirnya aku cabut dari situ setelah 3 bulan kerja di situ gitu kan. Karena aku udah nggak sanggup, aku udah sakit-sakitan terus, aku berdiri sepanjang jam kerja gitu kan. Dan telat makan banget gitu kan. Pokoknya setiap ada customer, setiap ada orang datang harus siap siaga stay gitu kan.
Dan pekerjaannya adalah ketika belum ada orang yang bayar ke kasir, kita harus ngeliatin orang-orang yang datang masuk, ngeliatin apa aja, apakah dia megang-megang, apakah dia mencuri sesuatu. Itu bener-bener detail banget katanya. Harus bener-bener ngeliat. Oke. Karena ada CCTV juga kan Oh, ada diperhatiin kan. CCTV. Tapi kita harus perhatiin juga ya. Iya. Was-was. Jadi kayak CCTV itu berguna untuk merekam si karyawan ini kerja bener apa kagak gitu. Kan disuruh untuk ngeliatin barang jualan juga kan. Apakah si kasir ini, si karyawan ini ngeliatin barang jualan nggak? Takut ada yang nyuri segala macam dan lain-lain. Itu lah kayak gitu. Aku bener-bener waktu kayak ini cobaan banget sih. Pengen nyari kerjaan yang pakai hijab syar'i tapi harus ngerasain kayak gini gitu. Harus ngerasain seberat ini. Oke, tadi pertanyaannya adalah di pekerjaan sekarang ya. Iya, gimana tuh kok bisa pas gitu? Bukan pas sih. Gimana ceritanya dapat kerjaan yang pas gitu buat kayu? Oke. Pas aku ngerasain banget. Emang sih di pekerjaan konter ini adalah kerjaan yang menurut aku paling memukul aku banget. Paling aku ibaratnya aku nggak mau lagi di situ, dan aku berdoa sama Allah buat ya Allah berikanlah aku kerjaan yang dimana aku punya lingkungan yang mendukung hijrahnya aku gitu, punya lingkungan yang dimana bukan hanya kerja tapi aku bisa berkembang di situ gitu. Jadi awalnya itu aku ngaji di satu lembaga tahfiz Quran gitu, belajar tahsin. Terus aku ketemu salah satu ustadz gitu, dan aku ngeliat ustadz ini tuh sangat happy, ceria, bahagia gitu. Dia nyapa aku dengan happy. Terus itu hari pertama aku ngaji di situ. Terus aku kayak ngerasa tentram, aku tuh kayak terbesit gitu. Ya Allah, kayaknya enak deh kalau kerja di lingkungan kayak gini gitu. Orang-orangnya juga enak, adem. Terus kayak, tapi aku mikir gini, kalau kerja di lembaga ngaji kayak gini, apalagi kalau bukan kerjaannya menjadi guru gitu kan, jadi guru ngaji, pasti lowongan kerjanya cuma jadi guru ngaji. Aku mikir gitu kan, ya elah, mana bacaan Al-Quran masih belum bener gitu kan, kayak nggak mungkin banget gue jadi guru ngaji gitu kan. Akhirnya ya udahlah, aku nggak mikir ke situ. Akhirnya aku fokus aja ngaji di situ gitu kan, ngaji di situ. Dan baru beberapa minggu, belum ada 1 bulan gitu, aku dapat info lowongan kerja. Nah, info lowongan kerjanya itu ternyata di lembaga ini, di lembaga aku ngaji gitu kan, dapat informasinya. Dan ternyata dibuka lowongan untuk menjadi tim media waktu itu, tim media. Tapi aku mikir kayak, tim media kerjanya apaan ya gitu kan, emang nggak dituliskan secara jelas di situ. Jadi aku beranikan diri buat oke, lamar dulu lah di sini. Ini kan yang emang dulu terbesit gue pengen kerja di sini gitu kan. Dan ini bukan guru, ya udah langsung aku samperin lamar. Aku langsung ngelamar gitu kan. Dan ya akhirnya alhamdulillah gitu kan, terpilih gitu kan di situ, kerja di situ. Dan memang aku nggak terlalu bisa banget megang Adobe segala macam yang berhubungan sama media, tapi luar biasanya di lembaga ini tuh aku diajarin dulu selama 3 bulan. Jadi dimagangin dulu buat belajar pegang Adobe, gimana cara mendesain gitu kan. Itu diajarin bener-bener dari nol gitu kan. Kayak gila, ini tuh Allah baik banget sih sama gue gitu. Ini tuh yang gue pengen, dan aku ternyata lumayan minat banget, lumayan suka banget sama di bidang-bidang kayak gini, bidang kreatif kayak gini. Aku suka gitu kan, gak ngebosenin juga gitu. Dan walaupun memang sebenarnya mama sama papa sempat gak setuju gitu kan, gak setuju karena ayo nggak mungkin di lembaga ini tuh gajinya gede gitu kan. Kamu kan pengen kuliah, katanya pengen ngebiayain kuliah sendiri, nanti ngebiayain kuliah dari mana kalau misalnya di lembaga ini gajinya kecil kayak gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan yayasan kan mindset orang adalah paling gaji kecil kayak gitu kan. Dan mama sama papa juga udah bermindset kayak gitu. Aku lumayan banget tuh kayak berdiskusi sama mama sama papa buat kayak ya nggak apa-apa kalau misalnya di sini gajinya kecil, itu oke gitu. Yang penting kan ayo nyaman dulu gitu. Iya. Susah banget sih buat mama sama papa tuh pikirannya, pokoknya ayo harus kerja di perusahaan, harus kerja di tempat yang gajinya gede, biar kuliahnya juga terjamin gitu kan. Udah, akhirnya aku memutuskan untuk kerja di sini, dan aku bilang aku nyaman, sampai lama banget, sampai sekarang hitungannya 3 tahun lah.
Dan mama sama papa ngelihat bahwa oh iya Ayu ternyata udah cukup berubah ya, kerja di sini tuh bukan hanya kerja tapi juga berkembang, belajar segala macem. Dulu tuh aku orang yang sangat minderan, orang yang sangat gak pedean gitu. Tapi di yayasan ini ya, di lembaga ini tuh aku banyak banget belajar buat jadi orang yang pede, buat jadi orang yang lu tuh speak up, jangan cuma diem aja kayak gitu. Dulu aku adalah orang yang punya pendapat nggak pernah mau di share, punya pendapat selalu minderan. Tapi di sini tuh aku belajar ngeliat dan memang teman-temannya orang-orangnya adalah orang-orang yang hebat semua ya. Jadi aku ngeliat oh gitu ya, ternyata kalau kita punya pendapat it's okay, diungkapin aja gitu. Dan kita di sini bisa menjadi orang baik loh. Artinya kan ini yayasan gitu. Iya. Yayasan yang dimana gak ada keuntungan di sini, gak ngambil keuntungan gitu kan. Banyak banget kegiatan-kegiatan sosial yang itu tuh melibatkan umat segala macem dan lain-lain, dan aku suka di situ gitu. Gak cuman yang nyari keuntungan segala macem dan lain-lain. Karena dulu aku pernah sempat kerja di Bank BNI konvensional yang gak legal. Pokoknya aku jadi telemarketing yang ngehubungin orang-orang buat mau apply kartu kredit. ngajak orang berarti. Dan aku baru tahu ternyata itu riba. My God, aku udah 3 bulan lebih ada kali di sini. Dan akhirnya aku bener-bener kayak ya Allah, aku nggak tahu apa-apa kalau itu ternyata riba gitu kan. Itu aku kerja di tempat kredit itu sesudah apa sebelumnya? Oh, sebelum di counter. Sebelum Oh berarti di di bank dulu baru ke counter. Iya. Karena di bank ini juga nggak legal ya Ichan ya. Nggak legal. Tempatnya itu ilegal, dibilang ilegal juga nggak tahu ya. Aku tuh pokoknya nggak jelas deh kerja di situ. Yang penting aku pakai hijab syar'i, titik itu aja. Tuh. Tapi ternyata malah riba gitu kan. Wah luar biasa. Pas aku tahu itu riba langsung cabut aku. Karena apa namanya? Belum kepikiran kesananya, baru hijab, yang penting hijab syar'i Iya, gitu. hijab syar'i dan kerjanya bisa aku lakuin selesai. Terus dapat duit udah bisa Udah. buat ngumpulin kuliah gitu kan. Dadah aja deh pokoknya kayak gitu. Oke. Iya, biarin aja. Nah, terus penutupnya apa ya? Oke. Kamu Nah. closing statement dulu kali. Apa? Aku closing statement dulu ya. Closing statement. Enggak, ini aja sananya. Nah, kira-kira Kayu ada pesan-pesan buat teman-teman hijrah yang baru berhijab, gimana caranya biar itu atau gimana gitu? Apa nih? Ada pesan-pesannya nggak? Pertama, ketika memutuskan hijab pasti berat banget dan ada kepikiran buat lepas lagi. Itu pasti ada aja tuh godaannya. Jadi dicari tahu dulu nih kenapa kamu mau berhijab. Dicari tahu akarnya. Ketika ada kenapanya, itu menjadi pegangan kita buat tetap berhijab. Kayak tadi aku, kenapa aku akhirnya mau berhijab? Karena aku kasihan sama diri aku sendiri gitu. Dan itu menjadi pegangan aku terus sampai aku lulus SMA kelas 3 itu aku nggak pernah copot hijab lagi. Itu yang membuat aku kuat gitu. Terus yang kedua, cari teman hijrah. Walaupun memang mungkin berat ya, rata-rata teman kita nyinyir semua gitu kan. Cari teman hijrah gitu. Banyakin ikut kajian, banyakin ikut sharing, banyakin ikut tentang belajar agama Islam, tentang bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik. Itu akan menguatkan banget. Terus yang ketiga, ketika ada orang nyinyir, terutama di sosial media, sekarang kan zaman sosmed ya, beda sama aku dulu masih awam banget. It's okay, itu keputusan kita. Kita nggak bakal pernah bisa bikin orang bahagia dan kita hanya bisa untuk menutup kuping kita, karena kita nggak bisa menutup mulut mereka kan. Kita tutup aja kuping kita dan it's okay, this is me gitu kan. Lakuin apa yang kita mau dan memang ini jalannya Allah gitu kan. Karena ini Allah suka sama kita ketika kita berhijrah, ketika kita berhijab gitu kan. Ya udah, yang penting gimana pandangan Allah terhadap kita, bukan pandangan orang lain terhadap kita. Itu sih yang paling penting. Oke, berarti ya kalau menurut Isan sih serahin aja kepada Allah. Tapi jangan serahin juga kepada Allah semuanya, tapi harus ada ikhtiar maksimalnya, Kak. Nah, buat
teman-teman tuh kata Kak Ayu tuh. Semoga bisa jadi inspirasinya teman-teman semua. Ada satu lagi deh. Apa tuh Kak? Jangan takut buat ninggalin sesuatu karena hijab kita. Kayak tadi aku, ketika aku meninggalkan kerjaan yang memang itu terjamin, aku tinggalkan gitu kan demi hijabnya aku sekarang. Ternyata Allah kasih yang lebih baik, Allah kasih tempat kerja yang aku enjoy, aku nyaman, aku berkembang, dan ini yang aku mau gitu kan. Pada akhirnya Allah kasih hadiah yang luar biasa buat aku. Pasti teman-teman juga bisa ngerasain itu ketika teman-teman yakin bahwa Allah lah yang memegang kendali atas diri kita semuanya. Iya teman-teman, berarti semoga yang disampaikan sama Kak Ayu dan kita sharing-sharing sama Kak Ayu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang baru memulai hijab, yang baru memulai hijrah, dan teman-teman harus tetap semangat dalam berhijrah. Dan sampai di sini dulu sharing-sharing kita. Terima kasih buat Kak Ayu yang sudah sharing-sharing. Saya Muhammad Iksan Maulana. Ayu Hayatun Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.